Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Wah, selamat hari Minggu Bang Arga ucapkan kepada kita semua. Sukacita penuh hadir di dalam hati kita. Luar biasa adik-adik ya. Nah, Bang Arga mau mengucapkan selamat beribadah ya adik-adik. Nah, untuk beberapa hari ke depan, untuk ibadah kita selanjutnya, sementara kita kembali menjadi online ya. Walaupun online, tapi Bang Arga yakin semua semangatnya 1000%. Bener ya adik-adik ya. Nah, kenapa? Karena tingkat Omikron, COVID teman-teman abang, semuanya lagi naik nih. Nah, berarti anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik ya. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker, jaga jarak pastinya. Oke adik-adik abang ya. Dan saatnya kita akan memulai ibadah, kita mau bernyanyi, berdoa, baca firman Tuhan. Nah sekarang abang mau sapa dulu adik-adik abang yang dimanapun berada. Selamat pagi adik-adik. Pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi Kak, selamat pagi Bang, selamat pagi teman-teman. Dan tidak lupa kita mengucapkan selamat pagi sama siapa? Tuhan Yesus. Oke, luar biasa adik-adik abang ya. Abang mau tanya dulu kabarnya gimana? Wow, dari sekolah sudah menjadi online juga ya. Nah, tapi Bang Arga yakin karena ada sukacita Tuhan di dalam hati kita tetap semangat ya. Apa kabar adik-adik? Baik-baik, puji Tuhan. Yes, yes, yeay. Oke, saatnya kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau sapa dulu Tuhan Yesus. Kita mengatakan selamat pagi. Selamat pagi Bapak, tanpa terima kasih Bapak peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Sekali lagi lebih kuat adik-adik. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak pelihara siapa adik-adik? Saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sobatku yang setia
berkat. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi adik-adik. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, semangatnya luar biasa ya adik-adik, ya terasa loh sampai di sini. Wah, abang pun jadi 1000 kali semangat adik-adik abang. Dan saatnya kita akan doa pembuka dipimpin oleh Bang Itra. Kita lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang ngintip ya. Kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, berkata kami di sini Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami Tuhan yang telah kami perbuat kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudari kami, dan juga kepada orang tua kami. Kiranya Tuhan menghapus semua dosa kami itu. Dan juga Tuhan, semoga COVID-19 ini cepat menghilang dan kami kembali aktif seperti semula Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin, keren sekali doa Bang Itra ya. Adik-adik di rumah, Bang Arga tunggu, harus pandai ya bawa doa ya. Karena melalui doa, wah, berkat Tuhan selalu mengalir ya dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang harus kita siapkan? Alkitab, hati dan pikiran pastinya adik-adik ya. Ya, jadi sekarang kita siapkan Alkitabnya. Oke, sudah di depan ya Alkitabnya. Oke, kita duduk rapi, kita nanti mendengarkan cerita dari Amang Pendeta yang luar biasa tentang firman Tuhan. Adik-adik dengarkan. Wah. Nah, sekarang kita akan bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi firman Tuhan kedengar. Lagi lebih meresap. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita dengarkan firman Tuhan, ambil sikap berdoa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah kami yang senantiasa menyediakan kasih-Mu kepada kami. Kami akan mendengar firman-Mu yang penuh kasih itu. Tetapi kuduskan kami terlebih dahulu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan bagi kita saat ini adalah dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacanya bagi kita ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti
menghasilkan buah. Nah, demikian ya anak-anak kami. Jadi firman ini mau menegaskan kepada kita, tidak ada hidup kita yang sia-sia kalau terus kita mau beribadah ya. Jadi kalau disebut Yeremia tadi gambarannya seperti pohon yang ditanam. Nah, jadi pohon itu benar-benar ditanam, bukan tumbuh sendiri. Ayo, kira-kira tumbuhan yang tumbuh sendiri apa? Wah, bagus sekali. Rumput ya. Di mana-mana rumput tumbuh sendiri. Tapi berguna enggak? Ya enggak berguna. Sayur bisa enggak tumbuh sendiri? Ah, itu ditanam kan. Buah-buahan, pohon-pohon, buah-buahan itu ditanam. Seperti itulah kalau berbuat baik. Kalau mengandalkan Tuhan, memang sengaja untuk dididik, diajar menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita tanya, benarkah firman ini? Kalau seseorang setia terus kepada firman, melakukan apa yang diinginkan Tuhan, seperti inikah gambarannya? Nah, Pak Pendeta punya pengalaman tentang orang-orang yang setia kepada Tuhan. Memang seperti pohon ini ya, dia enggak ada musim kekeringan. Nah, coba kalau orang tua kita tidak menuruti kehendak Tuhan, ya pasti berantem terus. Pernah mendengar perceraian kan? Nah, itu orang yang enggak mengingat firman Tuhan. Jadi dia enggak berharga bagi dia keluarganya. Tapi kalau orang tua kita benar-benar mendengar firman Tuhan, melakukannya, mengandalkan Tuhan dari setiap hidupnya sampai kakek nenek, mereka terus setia, bahagia kan? Ayo, opung siapa yang masih hidup dan tetap bahagia, opung dolinya dengan opung borunya. Nah, ada ya beberapa yang masih hidup. Itu artinya mereka mengandalkan Tuhan. Kalau ada masalah, misalnya masalah yang datang kepada opung kita, entah sakit atau masalah ekonomi, ya mereka enggak putus asa. Nah, jadi bukan karena banyaknya uang bahagia ya, tapi karena mengandalkan Tuhan. Ada juga pernah kita dengar ya, orang yang bunuh diri. Nah, itu tidak mengandalkan Tuhan. Mereka orang kaya. Nah, berarti bukan uang ya yang membuat kita bahagia, hanya firman Tuhan. Adapun masalah, ya tidak ada hal yang berbahaya. Karena firman Tuhan dia berkata, seperti pohon yang di pinggir sungai, dia segar terus. Bayangkanlah kalau anak-anak kami semua selalu mandi, kan segar kan? Tapi kalau enggak mandi-mandi, ya kulitnya pun rusak. Kayak gitu maksudnya, kalau dekat dengan firman Tuhan kita segar. Coba, kalau kita selalu minum air putih, sehat kan? Tapi sebaliknya, kalau enggak minum air putih, wah dehidrasi. Dehidrasi artinya jadi kurang cairan, sakit. Nah kayak gitulah kita. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, sakit. Jadi anak-anak sekolah minggu harus berjanji ya, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan yang lain. Berarti kita harus rajin berdoa. Kalau sakit orang tua kita, berdoa. Jangan bingung, apa obatnya ya? Apa obatnya ya? Gak usah kayak gitu, berdoa. Nah, sakit kawan-kawan kita doakan. Ada seperti itu kan, jadi pusing dia, udah gak ada obatnya, gak didoakan, ya mana ada gunanya itu kan. Nah, jadi mengandalkan Tuhan itu berdoa terus menerus ya. Nah, itulah firman Tuhan, ayat hafalan, yaitu Mazmur 128 ayat 1.
Itu berisi bagaimana kita mengandalkan Tuhan juga ya. Nah, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mencontohkan kepada kami bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai, tidak pernah kekurangan. Biarlah kami anak-anak Tuhan sungguh percaya dan selalu mengandalkan Tuhan, rajin berdoa, menyerahkan segala sesuatu hidupnya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Berkati kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ayo kita lanjutkan lagi nyanyi ya. Wah, luar biasa ya hari ini firman Tuhannya adik-adik ya. Wah, siapa tadi yang mendengarkan firman Tuhan duduk rapi, tidak ribut, tunjuk tangan. Wah, semuanya tunjuk tangan. Luar biasa loh adik-adik firman Tuhan hari ini ya. Bagaimana anak-anak Tuhan yang baik, yang taat kepada orang tua, selalu mengandalkan Tuhan. Jadi sukacitanya penuh terus segar nih kayak Bang Arga ya. Semangat terus, tapi kalau nggak mengandalkan Tuhan, aja dia. Nah, tapi lebih enak pasti mengandalkan Tuhan ya adik-adik ya. Itulah anak Tuhan yang sesungguhnya dan anak Tuhan yang sejati. Nah, respon firman Tuhan hari ini kita akan bernyanyi. Temanya kita mengandalkan Tuhan, selalu kita serahkan hidup kita dalam Tuhan. Apapun yang kita kerjakan melalui tangan kita, tubuh kita semua buat Tuhan. Nah, kita bernyanyi. Yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, Mulutku memuji namanya, hatiku berjalan cari jiwa upahku besar. Sekali lagi, lebih semangat adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, hatiku berjalan cari jiwa upahku besar di surga. Dan saatnya kita adik-adik, kita siapkan persembahan kita. Kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, adik-adik abangnya. Jadi abang info buat teman-teman yang di rumah, adik-adik abang. Nanti boleh persembahannya dititip melalui Amang Sintua sektor kita masing-masing, atau kalaupun ikut nanti hari Minggu ibadah orang tua boleh dititip ya, dibuat di dalam amplop persembahan adik-adik abang. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan dipimpin oleh Amang Pendeta. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita ya. Firman Tuhan Keluaran 35 ayat 22. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Nah, sekarang kita kumpulkan persembahan kita ya. Udah semua anak-anak kami. Kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas segala pemberian-Mu kepada kami, kepada orang tua kami. Sehingga saat ini persembahan kami serahkan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kami adalah bersumber daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini dalam Kristus Yesus. Berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, kita bernyanyi untuk persembahan kita ya.
menutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.